Pernahkah kau melihat langit menangis? Pernahkah kau merasakan bumi menolak pijakan kezaliman? Di sebuah tanah yang dibanjiri darah tak berdosa, keajaiban turun bukan dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk balasan yang tak terelakkan. Ini bukan sekadar kisah peperangan, ini tentang keadilan yang akhirnya datang dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Dalam kisah ini, izinkan kami membawa hati dan jiwa Anda menyusuri tanah Gaza, tempat di mana penderitaan bertahun-tahun akhirnya mendapat jawaban dari langit. Kisah ini bukan sekadar fiksi, tapi cerminan nyata dari janji Allah, bahwa kezaliman takkan abadi, dan doa orang-orang tertindas pasti menembus langit. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari siapkan hati, karena kisah ini akan menguras air mata, menggetarkan nurani, dan semoga menguatkan iman kita pada keadilan ilahi. Ayo kita mulai ceritanya. Malam itu sunyi, bukan karena damai, melainkan karena ketakutan yang merayap dari celah-celah puing dan tembok yang setengah roboh. Hanya ada angin gurun yang menggesek reruntuhan bangunan dan suara tangisan bayi yang tak kunjung diam. Di balik sebuah dinding yang tinggal separuh, seorang wanita muda berbalut jilbab lusuh duduk memeluk dua anaknya. Matanya sembab, napasnya berat. Ia adalah Fatimah, seorang janda yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Jangan menangis sayang. Ibu di sini, ibu nggak akan kemana-mana, bisiknya pada Hanin, putrinya yang baru berusia 4 tahun, sambil memeluknya erat. Anak itu menggigil kedinginan, tubuhnya kurus, matanya sayu. Di sampingnya, si sulung, Ammar, anak laki-laki berusia 7 tahun, mencoba tegar. Ia duduk bersandar pada tembok, memeluk lututnya sendiri. Ia tidak menangis, tapi wajah kecilnya menyimpan duka yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Wajah seorang anak yang terlalu cepat dewasa karena perang. Ibu, kenapa Allah izinkan orang-orang itu membunuh ayah? Tanyanya pelan. Suaranya pelan tapi tajam, seperti pisau kecil yang menyayat hati Fatimah. Fatimah menunduk. Air matanya kembali mengalir. Sudah berhari-hari ia mencoba menyembunyikan luka itu. Tapi pertanyaan anaknya membuat segalanya meledak. Allah tidak mengizinkan kejahatan nak, jawabnya perlahan. Tapi Allah memberi waktu kepada orang-orang zalim, supaya saat dibalas nanti, tak ada satupun alasan yang bisa mereka ucapkan. Malam terus merayap. Listrik sudah lama padam. Air bersih langka. Makanan hanya tinggal remukan roti yang dibagi di pengungsian siang tadi. Tapi Fatimah tetap duduk di sana, di balik tembok yang pernah menjadi dapur rumahnya. Rumah yang kini tak lebih dari puing dan abu. Setiap malam, ia berharap keajaiban. Tapi yang datang justru mimpi buruk. Ledakan dari kejauhan. Suara tembakan. Dan langit yang seperti ikut menangis. Awan gelap menggulung, kilat menyambar tanpa hujan. Ibu, aku lapar. Hanin memegangi perutnya yang kempis. Ibu juga sayang, bisik Fatimah sambil mencium kening anaknya. Ia tahu tak ada lagi yang bisa diberi. Bahkan air untuk mengganjal perut pun habis sejak pagi. Tapi ia mencoba tersenyum, meski bibirnya pecah dan kering. Di kamp pengungsi tak jauh dari reruntuhan itu, suara adzan terdengar sayu. Seorang lelaki renta berdiri memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Suaranya parau tapi tetap menggema. Hayya, alas sholah. Hayya, alal falah. Fatimah menengadah. Ayo, kita wudu dengan pasir. Kita tetap sholat. Katanya sambil mengusap wajah kedua anaknya dengan debu bersih. Ia berdiri, lalu membentangkan sajadah tipis yang robek di ujung. Di atas tanah yang dingin dan keras, mereka sholat berjamaah. Suara doa Fatimah lirih tapi mengguncang langit. Ya Allah, aku tidak meminta dunia kembali normal. Aku hanya ingin anak-anakku tetap hidup. Jangan ambil mereka seperti engkau ambil suamiku. Jika memang azab harus datang, turunkan pada kami kekuatan untuk bertahan. Hatinya terasa pecah saat mengingat detik terakhir suaminya. Ziyad, lelaki saleh dan lembut, meninggal saat mencoba menyelamatkan anak-anak tetangganya dari serangan bom. Saat Fatimah menemukan tubuhnya, hanya tinggal setengah. Wajahnya pun sulit dikenali. Tapi di dadanya, masih tergenggam tasbih kecil yang biasa ia bawa kemanapun. Tasbih itu kini selalu dibawa Fatimah di saku bajunya. Setiap malam, setelah sholat,
Fatimah akan duduk sendiri menatap langit. Anak-anaknya sudah tertidur di pelukannya. Dan ia hanya bisa berbicara lirih pada Allah. Malam itu, ia bicara lebih lama dari biasanya. Ya Allah, langitmu menyaksikan semuanya. Engkau tahu berapa banyak anak yang mati tanpa tahu kenapa. Engkau lihat bayi yang tubuhnya hancur tanpa dosa. Engkau dengar jeritan ibu-ibu yang kehilangan semua anaknya. Kalau engkau masih mendiamkan, kepada siapa lagi kami harus mengadu? Jika bumi sudah penuh dengan darah, biarlah langit yang berbicara. Jika keadilan tak bisa datang dari manusia, biarlah bumi sendiri yang menolak kaki para penindas. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar dari arah timur. Cahaya merah menyala di langit. Tanah bergetar. Hanin terbangun dan menangis. Ibu, apa itu? Apa mereka datang lagi? Fatimah memeluknya erat. Tenang sayang. Allah bersama kita. Jangan takut. Ammar menatap ibunya. Ia mencoba berani, tapi air matanya menetes. Ibu, aku mau jadi mujahid. Aku mau lawan mereka biar ibu nggak sedih terus. Fatimah tersenyum getir. Ia usap kepala anak itu dan berkata, Nak, mujahid sejati bukan hanya yang memegang senjata, tapi yang tetap sabar, yang tetap sholat saat dunia membencinya, yang tetap berdoa meski langit belum menjawab. Langit malam itu seolah lebih pekat. Tapi di antara pekatnya malam dan dinginnya udara, ada satu cahaya kecil yang mulai berpindah bukan dari bintang, tapi dari hati yang tak pernah berhenti percaya. Fajar belum menyingsing, tetapi debu sudah mengepul di langit Gaza. Asap hitam menjulang dari arah kamp pengungsi utara, dan suara sirene ambulans menderu tanpa jeda. Bau mesiu masih terasa menyengat di udara. Di antara reruntuhan bangunan yang semalam masih berdiri, kini hanya tersisa puing dan tubuh-tubuh tak bernyawa yang diselimuti terpal. Beberapa di antaranya ada yang tak sempat lagi diselimuti. Di sana, tragedi bukan lagi kejutan, melainkan rutinitas harian. Di ruang komando militer Israel, Kolonel Asher, pria berusia 50-an dengan mata dingin dan suara seperti baja, berdiri menatap layar. Ia menunjuk sebuah titik merah yang menyala di peta digital. Bersihkan area ini. Tidak perlu menunggu konfirmasi. Mereka harus tahu siapa yang berkuasa di sini. Salah satu perwira di sampingnya, seorang wanita muda bernama Yael, ragu-ragu mengangkat tangan. Kolonel, itu rumah sakit anak. Di sana ada lebih dari 100 warga sipil, termasuk relawan asing. Mungkin kita. Cukup, potong Asher tajam. Rumah sakit atau markas teroris, semua sama bagi kita jika mereka melindungi musuh. Tak ada yang berani membantah. Ketakutan pada Asher sudah mendarah daging. Tapi di pojok ruangan, seorang tentara muda bernama David, yang baru 6 bulan ditugaskan di Gaza, menggertakkan gigi. Ia diam, tapi dadanya berkecamuk. Ia menyaksikan kengerian itu dengan mata kepala sendiri. Dan malam tadi, ia menembak seorang anak laki-laki, sekitar umur Ammar, yang berlari sambil membawa bendera putih. Aku pikir dia bawa bom. Katanya semalam sambil menangis kepada dirinya sendiri. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sejak saat itu, suara teriakan anak itu terus terngiang di kepalanya. Abi, adalah kata terakhir yang didengarnya dari bibir mungil itu sebelum tubuhnya tumbang di pasir berdarah. Hari itu langit tak cerah seperti biasanya. Matahari enggan menampakkan wajahnya, dan angin bertiup kencang membawa pasir-pasir tajam. Suasana seperti pertanda, seolah alam pun tidak rela menyaksikan kezaliman yang terus berlangsung. Di beberapa wilayah Israel Selatan, warga melaporkan gangguan listrik, sambaran petir yang tak biasa, dan badai kecil di luar musim. Cuaca aneh, keluh seorang teknisi di Tel Aviv. Ramalan bilang cerah, tapi sejak subuh tadi hujan angin terus. Namun para pemimpin tak peduli. Kezaliman terus dilanjutkan. Serangan udara kembali diluncurkan, dan bumi Palestina kembali diguncang. Di Gaza, Fatimah kembali kehilangan satu-satunya tenda pengungsi tempat ia dan anak-anaknya tidur. Sebuah ledakan menghancurkannya saat mereka sedang keluar untuk mencari air. Hanya keajaiban yang menyelamatkan mereka. Ya Allah, Engkau yang jaga kami lagi, ucap Fatimah pelan sambil memeluk Ammar dan Hanin. Tubuhnya bergetar, tapi hatinya masih bertahan. Beberapa warga membawa jasad seorang anak kecil yang baru saja ditemukan dari reruntuhan, wajahnya menghitam, tubuhnya hangus.
Ibunya meraung, mengguncang tubuh anak itu, seolah berharap ia bangun kembali. Tapi tubuh mungil itu sudah tak berjiwa. Ini bukan perang. Ini pembantaian, bisik seorang jurnalis asing yang merekam adegan itu dengan air mata berlinang. Di sisi lain, David, si tentara muda, menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka foto keluarga seorang anak Palestina yang sebelumnya ia temui ketika mengawal distribusi bantuan. Anak itu tersenyum, mengangkat tangan penuh luka sambil berkata, "Syukron." Anak itu kini sudah tak bernyawa. Tadi pagi ia lihat jasadnya di bawah runtuhan toko roti yang hancur. David tidak bisa lagi membedakan siapa musuh, siapa korban. Semua terlihat sama, manusia yang hanya ingin hidup. Mereka bukan teroris, gumamnya sambil memandang langit. Mereka hanya ingin tinggal di rumah mereka sendiri. Langit seolah mendengar bisikannya. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh panjang. Awan hitam menggulung dari arah utara, dan untuk pertama kalinya, badai debu menyerang basis militer tempat David bertugas. Tenda-tenda roboh, kendaraan terbalik, dan alat komunikasi rusak. Kolonel Asher marah. Apa-apaan ini? Kita di negara modern, kenapa sistem kita lumpuh? Tak ada yang bisa menjawab. Semua hanya bisa menunduk. Tapi di antara kerusakan itu, seorang teknisi berkata lirih, seolah langit sedang murka Tuan. Sementara itu, di sebuah sekolah darurat di Gaza, Sheikh Khalid, seorang ulama tua dengan wajah keriput dan janggut putih, mengumpulkan anak-anak yatim dan mengajarkan mereka surat Al-Buruj. Bukankah Allah telah berjanji dalam surah ini, bahwa para penindas akan dihancurkan oleh langit dan bumi sendiri? Katanya dengan suara bergetar. Seorang anak mengangkat tangan. Syekh, kenapa Allah belum turunkan azab untuk mereka? Syekh Khalid tersenyum pahit. Karena Allah tidak pernah terburu-buru. Tapi saat waktunya datang, tidak ada yang bisa menolak kuasanya. Anak-anak itu mengangguk, meski tak semuanya mengerti. Tapi hati mereka tenang, karena di tengah perang, mereka masih punya Allah. Di malam hari, Fatimah duduk kembali menatap langit. Ia tak punya lagi tenda, hanya beralaskan pasir dingin dan berselimutkan sisa kain sobek. Tapi ia tetap berdoa. Ya Rob, jika engkau belum menurunkan keadilanmu, mungkin karena dosa kami. Tapi engkau maha pengampun. Lihatlah anak-anakku. Mereka tidak berdosa. Mereka hanya ingin hidup. Jika engkau ingin menghukum siapapun, hukumlah mereka yang membunuh tanpa rasa. Tapi tolong ya Allah, jangan biarkan anak-anak ini mati sebelum melihat keadilan turun dari langit. Dan malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Langit Gaza memerah, seperti diselimuti bara api. Bukan karena serangan rudal, tapi karena awan aneh yang berkumpul di atas kota. Kilat muncul tanpa suara. Angin berputar kencang. Dan sebagian orang mulai merasa ketakutan, bukan karena perang, tapi karena alam yang mulai berubah. Seorang wanita tua berteriak dari pinggir jalan, "Ini bukan badai biasa. Ini peringatan dari Tuhan. Dia sudah muak." Langit malam itu seperti menggigil. Tak lagi hitam, tapi seakan menyala merah tua, seolah sedang marah. Gaza yang porak-poranda tidak hanya menyisakan reruntuhan fisik, tapi juga runtuhan harapan yang tiap hari diobrak-abrik oleh dentuman roket dan deru mesin tempur. Namun malam itu berbeda. Hening yang mengerikan menyelimuti bumi. Tak ada serangan, tak ada suara drone, hanya desir angin yang membawa pasir dan jeritan jiwa-jiwa yang trauma. Fatimah menggenggam tangan Ammar dan Hanin erat-erat. Mereka tidur memeluk tubuh ibunya, berselimutkan jaket robek pemberian seorang relawan yang telah tewas 2 hari lalu. Di balik gelap malam, Fatimah tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, takut tangisnya membangunkan anak-anaknya yang baru saja bisa tidur setelah 2 malam berturut-turut mendengar ledakan. "Ya Allah," bisiknya, "kami tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya Engkau." Sementara itu, di sisi lain wilayah Gaza yang telah rata dengan tanah, Sheikh Khalid tak tidur. Ia duduk menatap langit, sambil membaca tasbih. Di sekitarnya, beberapa anak-anak yatim masih terjaga, tak berani menutup mata karena takut serangan berikutnya akan merenggut mereka dalam tidur. Tiba-tiba, suara angin berubah. Tidak seperti biasanya. Seolah ada getaran yang menyelinap di udara. Sheikh Khalid mendongak. Awan hitam yang menggantung di langit bergerak aneh,
seakan berkumpul di satu titik. Tak lama, langit bergemuruh. Tapi bukan suara guntur biasa. Suara itu seperti ratapan, seperti jeritan alam yang menyaksikan terlalu banyak darah yang tumpah. Subhanallah, bisik Syekh Khalid. Ini bukan sekadar cuaca. Tak jauh dari sana, seorang pemuda bernama Bilal, relawan medis dari tepi barat, berdiri terpaku memandang langit. Ia sedang membawa jenazah seorang bayi yang ia temukan terkubur sebagian di bawah reruntuhan. Ketika gemuruh itu datang, tangannya gemetar. Jenazah bayi itu seolah lebih berat dari biasanya. Tiba-tiba saja tubuh Bilal lemas, dan ia berlutut sambil menangis. Apa dosa bayi ini ya Rob? Apa salahnya dia dilahirkan di Gaza? Malam itu, sesuatu mulai terasa. Di beberapa wilayah Israel yang biasanya tenang, terjadi gangguan listrik besar-besaran. Di Tel Aviv, lampu-lampu kota padam. Jaringan komunikasi lumpuh. Warga ketakutan, mengira ada serangan balasan, tapi tak ada rudal yang datang. Hanya kegelapan yang mencekam dan suara angin yang menjerit. Di markas militer, Kolonel Asher kembali murka. Kenapa sistem kita blackout? Di mana pasukan teknologi? Ini negara paling maju di Timur Tengah, bukan kamp nomaden. Namun, bahkan tim teknisi terbaik mereka tak bisa menjelaskan kenapa semua sistem mati secara bersamaan. Tak ada bukti sabotase. Hanya satu data yang mereka temukan, badai magnetik dari langit. Fenomena langka yang bahkan belum pernah tercatat di sejarah kawasan. Seorang ahli klimatologi Yahudi berbisik pada asistennya, ini, seperti ada sesuatu yang datang dari langit. Bukan cuma cuaca. Ini seolah amarah. Di Gaza, hari mulai berganti, tapi sinar matahari tak juga muncul. Kabut pekat menyelimuti seluruh jalur pantai. Hewan-hewan ternak tiba-tiba mati serentak di beberapa wilayah desa. Burung-burung menghilang. Dan air sumur menjadi keruh dengan warna kehitaman. Orang-orang mulai ketakutan. Fatimah, yang mencoba mengambil air, terkejut saat menemukan sumur tua di kamp pengungsi mengeluarkan bau menyengat seperti belerang. Ia kembali dengan tangan kosong, menahan tangis. Tidak ada air bersih lagi, ucapnya lirih pada tetangga yang juga sudah kelelahan. Seorang nenek tua berbisik, ini sudah pernah terjadi di masa lalu, ketika Fir'aun menindas Bani Israel, Allah mengubah air jadi darah. Apakah sekarang Allah sedang menunjukkan tandanya pada yang menindas kita? Kalimat itu menyebar dari mulut ke mulut. Para pengungsi mulai berbisik-bisik. Beberapa mulai menangis. Mereka sadar, ini bukan lagi hanya perang manusia. Alam telah ikut bicara. Dan malam harinya, hujan deras turun. Tapi bukan hujan biasa. Airnya asin, bercampur lumpur. Anak-anak yang bermain di bawahnya tiba-tiba gatal-gatal. Seorang bocah bahkan kejang setelah menelan air hujan. Syekh Khalid langsung mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Wahai Allah yang Maha Perkasa, jika ini adalah awal dari balasanmu, kuatkan kami untuk menyaksikannya. Jangan engkau ambil kami sebelum kami melihat keadilanmu ditegakkan. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang perwira militer Israel bernama Elior, yang selama ini mendukung kebijakan keras, mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat lautan darah, bayi-bayi yang menangis tanpa kulit, dan suara tangisan dari langit yang berkata, "Engkau membunuh, dan bumi menolakmu." Ia terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut. Bukan pada roket, bukan pada perang. Tapi pada kemungkinan bahwa mereka telah memancing murka yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Elior berdiri di balkon rumah dinasnya, memandang langit yang masih menyala kemerahan meski malam telah larut. Ia berlutut, dan menangis, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sejak menjadi tentara. Ya Tuhan, jika Engkau benar-benar ada, hentikan ini. Hentikan kami. Sebelum Engkau menghancurkan kami semua. Di Gaza, anak-anak mulai bermimpi tentang cahaya. Hanin, anak perempuan Fatimah, bangun dan berkata, "Ummi, aku lihat malaikat tadi malam." Mereka marah. Tapi mereka bilang, "Allah sebentar lagi datang." Fatimah memeluk putrinya, mencium keningnya dengan air mata. "Insya Allah, sayang, Allah tidak tidur. Dia melihat kita. Dan sebentar lagi, bumi akan membela kita." Pagi itu Gaza kembali diam.
Bukan karena kedamaian telah tiba, tapi karena ketakutan menahan napas di setiap lorong yang penuh reruntuhan. Namun diamnya hari itu membawa rasa yang berbeda. Bukan karena takut pada bom, tapi karena alam seperti sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Udara lembab, matahari seolah enggan bersinar. Burung-burung yang biasanya bertahan walau dengan cemas, kini benar-benar tak tampak. Seperti bumi menahan napas, langit menunduk, dan manusia bingung menafsirkan gejala-gejala yang merambat tanpa suara. Fatimah masih di kamp pengungsian. Pagi itu ia bangun dengan tubuh menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena perut Hanin yang mulai membengkak. Anak kecil itu tak buang air selama 2 hari karena kekurangan cairan bersih. "Umi, sakit sekali perut Hanin," bisik sang anak dengan mata yang redup. Fatimah hanya bisa menangis, mencoba mengurut perlahan-lahan perut anaknya, sambil mengucap istighfar tanpa henti. Di saat yang sama, di bawah tanah Gaza, terowongan-terowongan pengungsian yang disembunyikan oleh pejuang lokal mulai lembab dan berlumpur. Tanah menggembur tiba-tiba. Beberapa tempat yang semula kokoh amblas tanpa peringatan. Seorang relawan yang mencoba menggali akses makanan mendadak terjebak dalam longsor lumpur, kakinya patah. "Ini aneh," ucap seorang pejuang muda. "Tanah Gaza selalu kuat, tapi sekarang seperti sedang memberontak." Di sisi lain tembok pemisah, di wilayah Israel, tanda-tanda kehancuran mulai bermunculan. Bukan dari tangan manusia, tapi dari bumi itu sendiri. Jalan-jalan aspal tiba-tiba terbelah. Di kota Beersheba, lubang besar terbentuk begitu saja di tengah jalan bebas hambatan, menelan 2 mobil militer yang sedang melintas. Tidak ada ledakan, tidak ada peringatan. Hanya suara gemuruh dalam tanah. Media lokal mulai gempar. Wartawan bertanya-tanya, apakah ini fenomena alam? Atau kutukan? Sementara itu, seorang ilmuwan Yahudi senior bernama Dr. Lior Ben David, yang sebelumnya menjadi pendukung kuat operasi militer di Gaza, mulai resah. Ia menemukan anomali di tanah wilayah selatan Israel. Getaran halus yang tak bisa dideteksi dengan alat seismik biasa, tapi terekam dalam sensor akustik bawah tanah. "Ada suara," katanya dalam wawancara. "Suara dari dalam tanah. Seperti dentuman kecil, berulang, seperti detak jantung." Ketika wartawan bertanya lebih lanjut, ia menjawab dengan wajah pucat. Tanah ini tidak tenang. Seolah ia marah. Sementara itu, seorang pemuda Palestina bernama Yunus menemukan sesuatu yang mengguncang hatinya. Ia sedang membantu menguburkan para syuhada di reruntuhan masjid ketika ia melihat tanah yang ia gali tiba-tiba mengeluarkan bau wangi. Harum, seperti minyak kasturi. "Ini aneh," katanya pada Syekh Khalid. "Tanah ini baru kemarin dibom, tapi dari lubangnya keluar wangi seperti surga." Syekh Khalid mendekat, mengangkat segenggam tanah, lalu menciumnya. "Subhanallah, ini bukan bau biasa. Ini adalah karomah. Allah sedang menunjukkan bahwa bumi tahu siapa yang dizalimi dan siapa yang dimuliakan." Berita itu menyebar. Beberapa lokasi penguburan syuhada menunjukkan fenomena serupa. Bau harum, tanah menjadi lembut, dan tubuh para korban tidak membusuk. Para relawan yang semula kehilangan semangat kini menangis dalam sujud. "Ya Rob, bumi ini bersaksi." Di kota Haifa, pemerintah Israel diguncang skandal besar. Seorang perwira tinggi militer, Jenderal Yitzhak Feldman, yang dikenal keras terhadap Palestina, tiba-tiba mengundurkan diri. Dalam konferensi pers yang mengejutkan dunia, ia berkata, "Aku telah melihat mimpi berulang kali. Wajah anak-anak, darah di tangan, dan bumi yang menelanku hidup-hidup dalam tidurnya. Aku tidak bisa melanjutkan tugas ini. Aku tidak takut perang, tapi aku takut kepada Tuhan yang sedang memperlihatkan murkanya. Tanah ini tidak menerima kita lagi." Berita itu meledak di media internasional. Protes pecah di jalanan Israel. Beberapa orang mulai mempertanyakan, apakah benar ini azab? Dan saat itulah, skandal besar lainnya muncul. Dokumen rahasia militer bocor. Isi dokumen mengungkap eksperimen senjata biologis yang selama ini disebarkan secara diam-diam di perbatasan Gaza. Tapi kini, virus yang mereka racik untuk melemahkan anak-anak Gaza malah menyebar di kota mereka sendiri. Anak-anak Israel mulai jatuh sakit dengan gejala yang tak bisa dijelaskan. Demam tinggi, kulit melepuh, dan suara tangisan tak berhenti. Seorang ibu di Tel Aviv, Sarah G.,
menangis di media. Aku pikir kita mengamankan negeri ini. Tapi kini anakku tak bisa bernapas. Dan dokter berkata ini bukan penyakit biasa. Ini seperti balasan. Di kamp pengungsian, Hanin yang sudah sempat pingsan, tiba-tiba bangun. Ia tersenyum lemah pada Fatimah. Ummi, aku lihat cahaya putih besar. Ada banyak burung putih di atas langit. Mereka bilang, Allah sebentar lagi akan bersihkan bumi ini untuk kita. Fatimah menangis. Tapi kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan harapan. Sementara itu, bumi Gaza yang gersang mulai berubah. Di sekitar reruntuhan rumah-rumah yang dihancurkan, tiba-tiba tumbuh tanaman kecil. Rumput dan bunga liar yang tak pernah ada sebelumnya tumbuh di antara puing. Seorang bocah berkata polos, "Lihat, Allah tanam bunga di bekas rumah kita." Syekh Khalid memandangi itu semua. Ia tahu, bumi mulai berbicara. Dan bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan tanda-tanda yang hanya bisa dipahami hati yang bersih. Ini baru permulaan, ucapnya lirih. Malam itu, sebuah gempa kecil mengguncang Yerusalem. Tak cukup besar untuk merusak bangunan, tapi cukup membuat semua orang keluar rumah. Saat orang-orang memandang ke langit, mereka melihat bulan tertutup sebagian oleh awan gelap. Namun dari sisi lain, cahaya seperti menyinari satu titik di arah Gaza. Langit seperti berkata, "Lihat ke sana, di sanalah keadilan sedang dilahirkan kembali." Dan bumi pun bersuara. Tak dengan ledakan, tapi dengan aib yang terbuka, dengan tawa penindas yang berubah tangis, dan dengan saksi-saksi diam yang mulai berbicara. Air, tanah, langit, bahkan tubuh manusia sendiri. Malam merambat pelan di langit Gaza, membawa suara-suara doa yang lirih namun penuh harap. Di balik tirai langit yang kelam, ada sesuatu yang mulai bergerak, tak terlihat oleh mata manusia, namun terasa oleh hati yang hancur dan jiwa-jiwa yang berserah. Para syuhada mulai bermunculan dalam mimpi banyak orang, seolah datang untuk mengabarkan bahwa langit kini sedang bergerak. Dan di balik setiap doa, malaikat mulai melangkah di padang luka itu. Fatimah duduk memeluk Hanin yang tubuhnya mulai hangat. Anak kecil itu tidak lagi merintih kesakitan. "Ummi, ada cahaya putih tadi malam." Ada suara lembut bilang, "Allah tidak pernah tidur." Bisik Hanin dengan senyum samar. Mata Fatimah membasah. "Iya nak, Allah sedang menyembuhkan kita dengan cintanya." Di luar tenda, udara terasa berbeda. Tidak lagi hanya debu dan bau kematian. Ada wangi samar, seperti embun pagi yang jatuh dari langit. Beberapa orang mulai menyadari hal yang sama. Warga yang masih bisa berjalan berkumpul, menatap ke arah langit timur. Di sana, semburat cahaya muncul pelan. Bukan matahari, tapi seperti bias putih lembut yang menetes dari langit. Syekh Khalid menggenggam tasbihnya. Ini bukan cahaya biasa. Malaikat telah turun. Mereka berjalan di tanah ini. Sejak subuh itu, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Seorang anak laki-laki bernama Musa, yang kehilangan kaki akibat serangan drone, ditemukan bisa berdiri. Kakinya yang semestinya tinggal pangkal, tiba-tiba seperti ditopang kekuatan yang tak terlihat. Aku tidak bisa menjelaskan, tapi aku merasa ringan. Seperti ada tangan besar yang mengangkatku saat aku hendak terjatuh. Kata Musa kepada ibunya yang hanya bisa menangis sambil sujud syukur. Di tempat lain, pejuang yang semula terkurung dalam reruntuhan selama 3 hari ditemukan masih hidup, tanpa luka sedikit pun. Ia mengaku tidak makan, tidak minum, tapi merasakan tangan-tangan lembut menyentuh wajahnya setiap malam, membisikkan ayat-ayat Al-Quran. "Aku tidak sendiri. Aku yakin itu bukan manusia," katanya sambil gemetar. "Aku yakin, malaikat menjagaku." Sementara itu, di wilayah Israel, kekacauan makin memburuk. Tapi bukan karena bom atau serangan balik, melainkan karena ketakutan massal. Puluhan tentara melapor mimpi yang sama, dikejar oleh pasukan putih bersayap, wajah mereka terang, namun mata mereka tajam dan menusuk jiwa. Seorang serdadu wanita bernama Noah menangis di tayangan berita. "Aku tidak bisa tidur. Mereka datang setiap malam. Mereka bilang, berhenti menyakiti anak-anak Allah, atau kalian akan tenggelam dalam murkanya. Aku tidak mau ikut lagi." Di Yerusalem, mimbar-mimbar mulai bergetar dengan khotbah para pendeta yang takut. Bahkan sebagian rabi Yahudi konservatif mulai menyerukan agar kekejaman dihentikan. Mereka tak lagi bisa menyangkal. Langit sedang marah,
dan bumi tidak lagi berpihak pada mereka. Di Gaza, Yunus yang terus aktif mengangkat jenazah, suatu pagi terdiam di depan tubuh seorang bayi. Tubuh kecil itu utuh, bersih, seperti tertidur. Di sekeliling tubuhnya, muncul lingkaran cahaya samar. Yunus bergumam dengan mata membelalak, "Kenapa? Kenapa cahaya ini muncul?" Dari belakang, seorang perempuan tua mendekat. Ia adalah Ummu Sahlah, wanita renta yang dikenal tak pernah meninggalkan sholat tahajud sekalipun di tengah perang. Karena bayi ini bukan mati nak, ia dijemput para malaikat dengan lembut. Cahaya itu adalah tanda mereka hadir. Suasana hening. Seorang fotografer asing yang diam-diam merekam kejadian itu, akhirnya menjatuhkan kameranya dan sujud menangis. Ia bukan Muslim, tapi hatinya seolah dilubangi cahaya. Apa ini? Apa ini artinya Tuhan benar-benar di pihak mereka? Gumamnya penuh guncangan batin. Langkah-langkah malaikat semakin nyata. Bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam perlindungan nyata. Rudal-rudal yang dikirim ke kamp Gaza mendadak meleset. Beberapa bahkan berbalik arah dan jatuh di pangkalan sendiri. Ahli militer Israel kebingungan. Ini tidak masuk akal. Teknologi kami presisi. Tapi entah bagaimana, koordinat tergeser. Seperti ada kekuatan yang mengacaukan sistem. Di langit malam, warga Gaza melihat hal yang mereka sebut sebagai burung bercahaya yang berputar-putar di atas wilayah mereka. Tidak bersuara, tidak bergerak seperti pesawat, tapi seperti melayang menjaga. Syekh Khalid mengangkat tangan tinggi-tinggi malam itu. "Ya Allah, jika ini malaikatmu, kuatkanlah kami. Jika ini pertandamu, bukakanlah mata dunia." Tangis memenuhi malam. Tapi tangis kali ini bukan karena takut, tapi karena haru. Karena mereka tahu, pertolongan itu nyata. Malaikat benar-benar melangkah di tanah luka ini. Namun pertolongan Allah juga datang dengan cara yang membuat musuh kehilangan akal. Pusat data militer Israel diretas oleh sistem yang mereka sendiri tak bisa lacak asalnya. Seluruh catatan operasi, daftar target, hingga rekaman kekejaman bocor ke dunia internasional. Tapi anehnya, tidak ada satupun kelompok hacker yang mengaku bertanggung jawab. Seorang jurnalis barat berbisik pada koleganya, "Apa mungkin, ini campur tangan kekuatan langit?" Dan saat itu, badai pasir besar menghantam pangkalan militer terbesar di Negev. Radar rusak, komunikasi terputus. Dan ketika badai berlalu, tanda paling mencolok tertinggal. Langit membentuk awan dengan pola seperti tulisan, "Al-Haq, kebenaran," dalam huruf Arab. Gambar itu viral. Dunia terguncang. Para ulama di seluruh dunia berseru. Allah sedang menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam dengan senjata. Di malam terakhir sebelum Ramadan berakhir, Fatimah bermimpi. Ia berada di taman yang luas, penuh cahaya. Di sana, Hanin berlari bersama anak-anak lain. Semuanya tersenyum. Di ujung taman, berdiri seorang lelaki bercahaya yang memanggilnya dengan suara penuh kasih. "Wahai hamba yang tabah, bersiaplah. Kemenangan itu dekat. Aku diutus untuk menjaga anakmu." Fatimah terbangun dengan air mata. Tapi kali ini bukan sedih, melainkan damai. "Ya Rob, kau utus malaikat untuk kami. Sungguh kau maha penyayang." Fajar menyingsing dengan merah yang tak biasa. Langit tampak seperti menyimpan bara. Merah darah bercampur kelabu, seolah menangisi dan sekaligus bersiap menyaksikan sesuatu yang besar. Udara pun berat, bukan karena debu semata, tapi karena seluruh jiwa di Gaza menahan napas. Hari ini, sebuah babak akan ditutup. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan keadilan. Di lorong sempit kamp pengungsian Rafah, Fatimah bangun dengan rasa berbeda. Hanin masih tidur lelap, wajahnya tenang. Fatimah membelai rambut anaknya dengan lembut sambil berkata lirih, "Hari ini, nak, langit akan bicara lebih lantang daripada sebelumnya." Di luar, Syekh Khalid menyerukan salat subuh dengan suara gemetar tapi penuh semangat. Takbirnya menggema hingga kereruntuhan. Jamaah berbondong datang, tak peduli bekas luka di tubuh, tak peduli darah masih membasahi pakaian. Mereka berdiri dalam saf, menyatu dalam satu harapan, kemenangan dari langit. Sementara itu, di balik dinding markas militer Israel, kegelisahan tak terbendung. Pagi itu, seluruh sistem pertahanan lumpuh. Satelit-satelit mereka menampilkan gambar aneh.
Hamparan awan di atas Gaza membentuk huruf-huruf Arab yang terbaca, Al-Intikam, pembalasan. Para jenderal bingung. Apakah ini rekayasa? Apakah ini pesan dari langit? Seorang teknisi menjawab dengan gemetar, ini bukan hasil gangguan digital, Tuan. Ini nyata. Tepat pukul 9 pagi, suara dentuman besar terdengar. Tapi bukan dari roket. Bumi berguncang, tanah merekah di utara Gaza. Sebuah ledakan alami terjadi, menghantam pangkalan militer ilegal yang dibangun di atas tanah curian. Sebagian tanah itu amblas, dan seluruh kompleks markas itu terkubur hidup-hidup. Kamera drone menayangkan kehancuran itu secara langsung. Di studio berita internasional, pembawa acara hanya bisa menahan napas. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi ini tampak seperti gempa lokal, yang anehnya hanya menghantam satu titik, satu fasilitas militer. Warga Gaza sujud syukur. Tangis menggema. Allah Maha mendengar. Allah Maha adil. Teriak Yunus sambil memeluk ibunya yang terus berzikir. Tak berselang lama, badai pasir melanda Tel Aviv. Bukan badai biasa. Ini seperti dinding pasir raksasa yang bergerak seolah dikendalikan tangan gaib. Dalam badai itu, alat-alat tempur canggih Israel lumpuh. Tank tak bergerak. Rudal tak bisa diluncurkan. Drone jatuh satu persatu. Seorang serdadu yang berhasil keluar dari tank berkata sambil menangis di siaran langsung, kami tidak bisa melihat apa-apa. Suara-suara aneh terdengar, seperti ribuan suara azan dari langit. Rakyat dunia menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri. Rakyat-rakyat yang dulu diam, kini mulai turun ke jalan. Protes membesar. Rakyat menyerukan penghentian bantuan militer ke Israel. Negara-negara besar mulai memutus hubungan. Beberapa bahkan menarik duta besar mereka. Sementara itu, di tenda pengungsian, Hanin bangun dan duduk pelan. Ia tersenyum pada Fatimah. Ummi, aku bermimpi duduk di taman surga. Lalu ada seorang lelaki berjubah putih mengelus kepalaku. Dia bilang, sebentar lagi bumi akan dibersihkan, dan anak-anak yang tertindas akan tertawa. Fatimah menggigit bibir. Matanya penuh air. Itu bukan mimpi, Nak. Itu janji dari Tuhan kita. Allah tidak pernah main-main dengan janjinya. Tak lama, terdengar berita mengejutkan. Pemimpin militer Israel terbunuh dalam ledakan misterius di kantornya. Padahal tak ada seorang pun yang mendekat. Tubuhnya ditemukan hangus, sementara ruangan lain utuh. Para analis menyebutnya ledakan surgawi, karena tak ada penjelasan logis. Para ulama di seluruh dunia menyerukan, itulah azab bagi mereka yang menumpahkan darah tak berdosa. Sore itu, langit berubah merah tua. Suara gemuruh muncul dari kejauhan. Tapi bukan gempa, bukan bom. Itu suara tangis alam. Langit menangis, bumi bergetar. Dan dari arah barat Gaza, muncul cahaya seperti kilatan yang menyebar hingga ke perbatasan. Warga menyaksikan dengan takbir. Yunus berkata kepada Syekh Khalid, "Apa itu, Syekh? Cahaya apa itu?" Syekh menjawab dengan mata basah, "Itu adalah ayat Allah yang menegaskan bahwa bumi ini bukan milik penindas. Allah sedang memurnikan tanahnya." Dan benar, keesokan harinya, satu persatu pasukan Israel mundur dari Gaza. Puluhan kendaraan militer ditinggalkan begitu saja. Sebagian tentara menolak melanjutkan misi. Mereka menyerahkan diri, menangis ketakutan. Seorang tentara muda Israel, Eli, berkata saat menyerah, "Kami melihat mereka, para malaikat. Mereka berdiri di balik warga Gaza, wajahnya terang dan marah. Kami tidak bisa menembak lagi." Hari itu diumumkan sebagai hari kemenangan Gaza. Hari ketika dunia menyaksikan bagaimana tangan Allah bergerak tanpa senjata. Hari ketika rakyat yang hanya bersenjatakan doa dan sabar, menang melawan kekuatan nuklir dan teknologi. Fatimah memeluk Hanin sambil berbisik, "Lihat, Nak, mereka pergi. Langit telah memenangkan kita." Hanin tersenyum, "Apa sekarang kita bisa bangun rumah baru, Ummi?" Fatimah mengangguk, air matanya mengalir. "Kita akan bangun rumah baru, dan juga masa depan yang baru." Syekh Khalid berdiri di atas reruntuhan, memegang mushaf Al-Quran. Hari ini adalah hari di mana bumi memilih berdiri bersama yang tertindas. Hari ini adalah hari pembalasan. Karena Allah Maha melihat,
Maha mendengar, dan tidak akan membiarkan kezaliman terus berjalan. Dan langit pun kembali tenang. Tapi tidak lagi dengan luka, melainkan dengan cahaya yang pelan-pelan menyinari tanah yang selama ini berdarah. Sebuah tanda bahwa ketika langit murka dan bumi menolak, tak ada kezaliman yang bisa bertahan. Karena dalam tangis rakyat yang berdoa, dalam darah syuhada yang tumpah, dan dalam kesabaran yang bertahan, disitulah Allah menurunkan keajaiban dan balasan yang dijanjikan. Sahabatku, kisah ini telah selesai, tapi kenyataan di dunia belum. Air mata anak-anak Palestina masih jatuh. Doa ibu-ibu yang kehilangan anaknya masih menggema. Tapi kita percaya, sebagaimana yang tertulis di langit dan bumi. Dan jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Quran Surah Ibrahim, 42. Mari jangan pernah berhenti berdoa, mendukung dengan hati, dan menyuarakan keadilan dari tempat kita berdiri. Sebab siapa tahu, dari dua-dua kecil kita, Allah turunkan kemenangan besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.